Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue pagi ini sebelum gue berangkat kerja. Gue ingin ngobrol ringan ini terkait dengan jadi banyak pemain Manchester United ternyata. Gue bilang banyak karena jumlahnya paling tidak ada 4 nih yang akan kembali setelah jeda internasional. Jadi Manchester United dan banyak klub Eropa lainnya ya saat ini sedang ada jeda internasional di mana Manchester United baru akan bertanding itu nanti tanggal 21 Oktober, pertandingan kandang di Old Trafford menghadapi Sheffield United, tim yang sebenarnya juga performanya sedang tidak bagus ya karena menghuni papan bawah. Nah, kabar baiknya Manchester United ini diperkirakan akan kembali diperkuat paling tidak oleh 4 pemainnya. Masing-masing Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Sergio Reguilon, Raphael Varane. Nah, dari 4 pemain tersebut tentu saja ini merupakan kabar bagus ya, karena bagaimana Manchester United ini kan secara total banyak banget, belasan bahkan 16 sampai 20 sekitar 16-an kalau nggak salah ya, pemain yang cedera, dan ini terjadi secara silih berganti. Dari 4 pemain yang dikabarkan akan kembali memperkuat Manchester United, ya gue ulangi ini merupakan kabar bagus tentu saja, tapi secara realistis menurut gue secara ringan amatiran ada pemain yang paling tidak 3 kategori gitu. Ada pemain yang bisa langsung bermain menurut gue, ada pemain yang mungkin secara bertahap, atau mungkin masih agak sedikit jauh nih. Langsung aja yang masih agak sedikit jauh menurut gue adalah Amad Diallo. Kenapa? Amad Diallo ini gimana ya? Ya dia ini kan terakhir kali memperkuat di awal musim atau bahkan di pre-season ya kan. Di pre-season dia cedera, setelahnya dia belum mencicipi kompetisi resmi ya kan. Dan menurut gue ini pastinya ada hal yang harus diadaptasi juga ya, dipelajari juga gitu loh. Dan melihat bagaimana kepadatan di sisi kanan dari Manchester United, karena Amad Diallo kan diplot di sebelah kanan. Maksud gue padat karena paling tidak ada dua pemain di posisi tersebut. Ada Anthony, ada Facundo Pellistri. Di situ gue melihat nampaknya harus bersabar nih Amad Diallo. Memang kurang beruntung karena ketika di pre-season, ketika dia bermain, sebenarnya dia bermain oke gitu loh. Tapi dia tidak bisa paripurna, dia tidak bisa komplit ya, karena ya ada cedera itu tadi. Sehingga menurut gue ya ini masih agak sedikit jauh ya Amad Diallo, di samping juga melihat kepadatan. Gue juga melihat bukan tidak mungkin ya, dengan lebih dipilihnya Facundo Pellistri di sisi kanan, mungkin menurut gue ada peluang Amad Diallo akan dipinjamkan kembali sih. Menurut gue demikian ya, karena dia masih muda, investasi klub juga tinggi terhadap Amad Diallo, sehingga ada ekspektasi dia bisa berkembang lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Dan salah satu hal yang penting terutama bagi pemain muda dalam perkembangannya adalah menit bermain yang banyak. Ketika dia dipinjamkan ke Sunderland, Amad Diallo memiliki menit bermain yang banyak. Di situ dia bisa perform. Di klub-klub sebelumnya ketika dia dipinjamkan ke Glasgow Rangers contohnya, dia tidak bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi, akibatnya dia juga tidak secara maksimal ya kan bermain dan juga memberi kontribusi kepada Glasgow Rangers. Ini berbeda ketika di Sunderland, dan menurut gua ini penting bagi Amad Diallo untuk bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Oleh karena itu gua perkirakan mungkin dia tidak akan langsung dilibatkan ya di pertandingan, mungkin masih jauh, dan bukan tidak mungkin dia juga akan dipinjamkan lagi ke klub lain. Lalu mungkin yang agak dekat ya Kobbie Mainoo sih menurut gua. Pemain muda potensial dari musim lalu sudah diberi kesempatan oleh Erik ten Hag di pre-season tampil memukau sebelum dia absen cedera, dan sekarang bagaimana Kobbie Mainoo ini harus mengembalikan dulu situasi fisiknya dan juga kemampuan teknisnya. Ini penting. Kenapa banyak pemain ketika dia absen dalam jangka waktu yang lumayan lama karena cedera, setelah kembali ini nggak bisa langsung mencapai level sebelum dia cedera gitu loh. Ada hal-hal terkait dengan pemulihan fisik atau bahkan non fisik ya, psikologis, mental yang harus diperbaiki oleh pemain tersebut. Dan menurut gua Kobbie Mainoo statusnya pemain muda ini juga harus dalam tanda kutip dirawat secara hati-hati, jangan terlalu dipaksakan. Dia ini potensial gitu loh. Harapan
menurut gue justru untuk masa depan. Memang dirintis dari sekarang, tapi jangan dipaksakan. Karena apa? Ya, pemain muda tugas utamanya menurut gue adalah berkembang, bukan untuk berperforma. Kalau dia bisa, oke, diberi kesempatan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Ini penting menurut gue, sharingan amatiran. Jangan dipaksakan, karena gue melihat talenta yang luar biasa sih di Kobbie Mainoo dari musim lalu bahkan ya, dan juga di preseason. Sehingga khawatirnya kalau dia dipaksakan, selain situasi fisik mungkin belum siap 100%, psikis, mental juga ya. Karena Manchester United saat ini situasinya tidak bagus, banyak tekanan di atas lapangan. Di sisi lain juga gue melihat bagaimana kepadatan sebenarnya di lini tengah Manchester United ini kan, banyak 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 pemain yang bisa dimainkan gitu, mulai dari Casemiro tentu saja, Mason Mount, Christian Eriksen, Sofyan Amrabat sampai dengan Scott McTominay, itu mereka semua tersedia gitu, sehingga menurut gue tidak perlu terburu-buru untuk mendorong seorang Kobbie Mainoo yang dikabarkan memang akan kembali setelah jeda internasional. Sekali lagi, penting bagi pemain muda ini untuk bisa berkembang, jangan dipaksakan. Dan menurut gue yang penting justru dua pemain senior nih kembalinya, Raphael Varane dan juga Sergio Reguilon. Raphael Varane, gue menilai lini belakang Manchester United belum maksimal nih ya, dengan pemain utamanya bahkan Lisandro Martinez dan juga Raphael Varane. Lisandro Martinez ternyata memang ada keluhan ya di pertandingan-pertandingan di awal kompetisi. Ternyata dia bermain dengan menahan rasa sakit ya kan, diberikan painkiller, jadi dia tidak bisa maksimal, bahkan sekarang dia harus menjalani operasi sukses dan sedang pemulihan. Raphael Varane pun juga demikian. Pemain ini sebenarnya pemain bagus, pemain berkualitas, tapi memang ada situasi fisik yang seperti inilah dia gitu loh. Gua nggak mau bilang rapuh, tapi rentan cedera, mungkin itu bahasanya ya. Dan ternyata dia ada gangguan ya kan, sehingga tidak bisa dimainkan, walaupun katanya Erik ten Hag gangguannya adalah gangguan minor. Dan gue harapkan semoga dia sudah bisa pulih 100% sehingga dia siap untuk dimainkan. Duet pemain belakang Manchester United, Harry Maguire dan juga Jonny Evans ketika menghadapi Brentford memang bagus, tapi bagaimana kedalaman squad menurut gue itu juga penting bagi Manchester United. Tidak cukup hanya dua pemain itu saja. Pemain Manchester United harus banyak gitu ya, dan harus berkualitas juga karena kompetisinya akan sangat padat sampai dengan tahun depan nih, awal tahun ya kan. Jadi menurut gue harapkan Raphael Varane bisa kembali, bisa 100% lah kondisinya. Dan yang paling terpenting adalah Sergio Reguilon. Kenapa? Karena situasi bek kiri nampaknya Luke Shaw, Tyrell Malacia belum akan kembali dalam waktu singkat ya. Sergio Reguilon dipinjam memang untuk menambal posisi bek kiri. Dia memang seorang bek kiri murni juga. Ketika Sergio Reguilon ini absen, banyak pemain pemain dadakan, pemain infal mungkin ya dari Manchester United yang ditempatkan di kiri, mulai dari Lindelof sampai dengan Sofyan Amrabat, di mana ini mengganggu stabilitas di posisi lain. Contoh Sofyan Amrabat yang memang posisi terbaiknya ada di gelandang pivot. Dan dengan kembalinya Sergio Reguilon, gue harapkan ya paling tidak ini bisa menambal posisi bek kiri dengan pemain yang memang aslinya bek kiri gitu loh. Sehingga Sofyan Amrabat contohnya bisa bermain di posisi terbaiknya dengan lebih tenang dalam tanda kutip. Dan ini menurut gue sangat penting sih, sehingga perlahan ya Manchester United bisa kembali lagi ke performa yang positif. Ini penting. Manchester United sudah jauh tertinggal di papan klasemen dan ini harus dikejar, dan harus dikejar secara cepat menurut gue. Gue berharap sebelum tahun baru ya Manchester United sudah bisa berada di persaingan zona Eropa. Kalau memang ingin menjaga peluang tetap berada di Liga Champions untuk musim selanjutnya, karena persaingan akan semakin ketat. Ya kalau melihat papan klasemen ya, bagaimana ada Arsenal, ada Manchester City, sekarang bahkan Tottenham Hotspur juga ada di papan atas, ada Aston Villa, Newcastle juga terus mengintip. Jadi rame nih menurut gua. Manchester United tidak bisa tertinggal lagi untuk bisa meraih posisi 4 besar. Jadi gue harapkan memang ada turning point, ada titik balik. Dan mudah-mudahan nih kembalinya 4 pemain ini bisa memacu itu untuk Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.